gila. Chelsea telah berada di atas panggung, berdiri di hadapan Nara dengan air mata yang selalu ingin jatuh. 2 tahun dia tidak berjumpa dengan perempuan ini. Oh, betapa rindu yang ia miliki begitu besar. Chelsea terdiam, menatap dengan tatapan menilai penampilan sahabatnya yang telah berubah. Nara! Sapanya terdengar manja. Saya... Balas Nara terdengar merengek layaknya anak kecil. Kenapa kau jadi bule begini? Oceh Chelsea akan penampilan baru Nara. Nara membalasnya dengan senyuman serta kelopak mata mengembun, sama seperti manik mata Chelsea. Kau tidak terima aku lebih cantik darimu sekarang? Nara mencoba tersenyum sembari mencoba menahan air matanya. Chelsea berdecak, menghentakkan kaki dengan bibir mengerucut, seakan tak suka mendengar kenarsisan sahabatnya. Baiklah, kali ini aku akui aku kalah cantik denganmu. Aku akan merubah warna rambutku. Ucap Chelsea. Bulir kristal telah jatuh membasahi pipinya. Nara semakin mengembangkan senyumnya mendengar ocehan Chelsea. Aku merindukanmu, Sea. Kau tidak ingin memelukku. Kedua tangan Nara merentang. Tanpa kata lagi, Chelsea maju memeluk tubuh sahabatnya itu. Keduanya saling mendekap, melepaskan rindu setelah 2 tahun terpisah. Isakan tangis mewarnai pertemuan mereka. Kau jahat, Ra. Aku pikir kau tidak akan datang. Isak Chelsea meluapkan perasaannya, membuat semua orang menatap mereka bingung. Sekarang aku di sini. Balas Nara semakin mendekap tubuh perempuan yang suka mendumel ini. Setelah puas melepas rindu, pelukan terurai. Keduanya masih terisak. Aku datang untuk menempati janjiku padamu. Ucap Nara sembari mengusap pipinya yang basah. Iya, andai bukan karena janjinya yang akan menyanyi di pernikahan Chelsea, dia tidak akan datang. Sungguh, dia tidak ingin menginjakan kaki dan melupakan semua tentang tempat ini. Iya, kau harus menyanyi. Balas Chelsea teringat janji mereka bertiga. Iya, aku akan menyanyikan lagu andalan kita. Kali ini, Nara mulai menggebu-gebu. Dia ingin mengulang kenangan mereka yang selalu membawa keceriaan dan menghidupkan suasana di pesta pernikahan. Chelsea mengembangkan senyuman, ikut bersemangat. Baiklah, kita akan menggila di sini. Lagi pula, sudah 2 tahun aku nggak goyang-gebor. Balas Sea dengan semangat berapi-api. Kini tatapannya mengarah pada tamu undangan. Setelahnya, tangannya terulur meminta mik. 2 sahabat ini sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Biarkan panggung ini menjadi milik mereka sama seperti dulu. Kau siap? Tanya Chelsea meyakinkan. Kini mereka telah berdiri sejajar menghadap ke depan memegang mik masing-masing. Nara mengangguk yakin. Tapi ingat, kau bagian jandanya. Lihat gayaku sudah kayak anak perawan kan? Tekan Nara mengingatkan, lalu bertingkah centil di hadapan Chelsea dengan menaruh telapak tangannya di pipi bak gadis remaja. Chelsea mendengus melihat tingkah Nara. Benar-benar telah siap terlihat seperti anak perawan. Oke, kau lihat saja. Aku akan jadi janda yang paling hot. Ujar Chelsea mengelus pahanya dengan dada membusung, tak peduli jika dia adalah sang pengantin. Oh astaga, mereka benar-benar kembali akan menggila dan kali ini akan lebih heboh. Kita mulai? Tanya Chelsea dan dibalas anggukan yakin oleh Nara. Tunggu, aku ikut. Tahan seorang pemuda tampan naik ke atas panggung bergabung bersama mereka. Nara tersentak kaget. Kelopak matanya kembali berkabut saat melihat Vino berdiri di antara mereka. Betapa dia merindukan lelaki ini. Vino, seru Nara. Apa kabar? Kau semakin cantik. Balas Vino dengan tatapan terpukau dan senyuman lembut. Aku sangat merindukanmu. Nara memeluk pinggang pemuda itu dengan perasaan rindu. Akhirnya kita berkumpul kembali. Ucap Chelsea ikut dalam pelukan mereka. Setelah 2 tahun mereka kembali bersama. Ayo cepat, aku udah pingin joget nih. Desak Vino saat pelukan terlepas. Ia telah mengambil ancang-ancang siap untuk bergoyang. Sabar napa? Jawab Chelsea mendengus. Nara menatap Vino. Kau harus nyawer, Vin. Tekan Nara dengan cengiran. Ya elah, Ra. Udah 2 tahun masih aja ngarep saweran. Seru Vino menatap malah sahabat gila uangnya ini. Iyalah Vin, kan aku mau ngebor nih. Ntar capek.
Mau beli boba. Balas Nara terkekeh. Vino menatap gemas perempuan yang ada di sampingnya ini. Kau tenang saja. Om udah siapin, bikin Om puas malam ini. Ucap Vino menepuk dadanya. Seperti biasa bersikap bak om-om. Membuat Chelsea dan Nara kompak terkekeh. Ya Tuhan, inilah yang sangat mereka rindukan. Baiklah, kita mulai. Musik! Teriak Chelsea. Lantunan nada terdengar menggema. Irama bertalu-talu membuat suasana mulai hidup. Suara lantunan bak dangdutan kampung terdengar. Irama beat lagu perawan atau janda menghentak. Tiga sahabat ini telah menari heboh. Panggung dan momen ini adalah milik mereka. Tibalah lirik itu dinyanyikan, dimulai oleh Nara. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan. Nyanyi Nara mencolek pipi Vino seolah menggodanya. Janda lebih menggoda. Sambung Chelsea menggerlingkan matanya ke arah Vino. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang bohai. Tubuh Nara sangat lentur bergoyang. Janda lebih aduhai. Chelsea mengikuti gerakan Nara tak mau kalah. Kalau abang pilih perawan, masih muda, masih segelan, belum disentuh orang, belum berpengalaman. Nara bertingkah centil mengibaskan rambut pirangnya di wajah Vino. Kalau abang pilih janda, sudah pasti lebih dewasa, sudah bermain cinta, banyak pengalamannya. Chelsea meliuk-liukkan tubuhnya sembari mengelus pahanya. Terlihat sangat menggoda, hingga terdengar sorak-sorak tamu undangan berdecak kagum. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang bohai, janda lebih aduhai. Sambung Chelsea. Tiga sahabat itu benar-benar menggila di atas panggung, bergoyang sesuka hati. Bahkan Vino yang berada di tengah mereka kompak meliuk-liukkan tubuhnya seirama dengan dua sahabatnya. Sementara itu, Kai tak henti-hentinya tertawa melihat tingkah istrinya yang bertingkah bak janda genit di atas panggung. Manisnya. Rasanya dia sangat gemas saat melihat Chelsea bernyanyi lagi, sama seperti di saat pernikahan adiknya dulu. Rasa cintanya semakin berlipat-lipat saja. 2 tahun, dia juga tidak pernah melihat semangat Chelsea lagi. Melihatnya, Chelsea kembali tertawa bersama sahabatnya, hatinya menghangat, turut bahagia. Beberapa langkah dari Kai, seorang pemuda berdiri membatu. Sejak tadi, pandangannya terus ke arah panggung, tak sedikit pun berpaling. Kini sudah tak menghiraukan orang-orang yang berada di sekitarnya. Iya, Milan terpaku menatap ke arah Nara dengan debaran jantung yang menggila, terus menatap wajah cantik yang membuatnya seakan terbius hingga perhatiannya tak bisa lepas. Perasaannya semakin bergejolak. Akhirnya aku melihatmu lagi. Kau sangat cantik. Aku sangat merindukanmu. Batin Milan terharu. Sorot mata terpukau terus terarah pada perempuan cantik yang menyanyi di panggung. Ingin rasanya dia berdalih mendekap erat tubuh yang ia rindukan itu. Namun saat ini dia hanya bisa menahan diri. Iya, hatinya berdesir hebat. Rasa cinta, rindu, sedih, haru, berbaur dalam perasaan saat melihat perempuan yang ia cinta setelah 2 tahun lama. Terjangan cinta itu semakin membara. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Batin Milan dengan cipratan rindu merayapi hatinya. Lantunan nada terdengar. Mana sawerannya, Vin? Tanya Nara sembari menunggu lirik selanjutnya. Mengulurkan sebelah tangannya sambil bergoyang. Vino mendesak kasar. Sabar Napa, lagi asik joget juga nih. Balas Vino lalu merogok saku celananya. Satu tumpuk uang berwarna hijau tua. Membuat Nara berdecak kagum. Manik matanya pun menjadi hijau. Ini? Vino menyodorkan bertumpuk uang kertas pada Nara. Tangan Nara terulur mengamati uang pemberian dari Vino. Gila saya, sawerannya pakai dolar, banyak lagi. Decak kagum terdengar dari Nara.
pada sahabatnya yang masih sibuk berjoget. Perhatian Chelsea teralihkan pada uang kertas di tangan Nara. Iya, gila nih bocah. Dari mana? Pulang-pulang udah jadi sultan nih anak. Balas Chelsea juga terkagum. Vin, ini bisa dibeli motor. Sahut Nara lagi dengan semangat. Udah, yang penting Om senang. Ucapnya dengan santai. Kalau sawerannya segini, aku harus ngebar sampai bawah nih. Nara semakin meliuk-liukkan tubuhnya, menggoyangkan pinggulnya. Iya, Ra, ngebor sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Ucap Chelsea menyemangati. Vino menepuk jidatnya. Oh astaga, sahabatnya ini benar-benar. Seakan urat malu serta otak sahabatnya ini sudah bergeser dari tempatnya. Itu pikir Vino, namun ia sangat bahagia. Inilah sahabatnya yang apa adanya. Aku Vin, sambung Chelsea. Kini gilirannya menerima uang saweran dari pemuda itu. Sawerannya selipin di BH-ku dong, Vin. Kata Chelsea menggoda sembari memajukan dadanya. Ya Tuhan, dicap Vino. Gadis centil ini masih saja sama seperti 2 tahun yang lalu yang meminta saweran layaknya biduan dangdut. Lihat, makin padat kan? Chelsea membungkukkan tubuhnya agar Vino melihat dadanya. BH susu tumpah ya saya? Sahut Nara. Bukan susu tumpah, lumer. Celetuk Chelsea. Dan benar-benar gila. Nara sungguh menarik leher baju pengantin Chelsea dengan jari telunjuk. Coba lihat. Intip Nara. Padat banget. Tambah Chelsea semakin membusungkan dadanya. Iya Vin, coba lihat. Tawar Nara. Ah, ya ampun. Mengapa Vino harus berada di antara 2 perempuan yang gak ada akhlaknya ini? Membahas berat tanpa malu. Di atas panggung pula. Kenapa jadi bahas BH sih? Decak Vino akan persahabatannya yang tidak ada batasannya itu. Cepat Vin, selipin sawerannya di BH-ku. Dadaku udah tegang nih, udah kenceng banget. Chelsea menggoyang-goyangkan dadanya yang membusung di hadapan Vino. Dengan gemas, tangan Vino lalu terulur menonyor kepala sahabat genitnya itu. Hei saya, otakmu udah gesrek ya? Kau mau lihat aku ditabok suamimu itu? Gerutu Vino yang masih memiliki iman yang kuat menghadapi 2 perempuan gesrek itu. Chelsea dan Nara kompak tertawa. Inilah Vino mereka, sangat menghargai wanita. Irama telah sampai pada lirik. Nara kembali menyanyi. Tersenyum, mengarahkan pandangannya pada tamu undangan. Mulai bertingkah centil. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang. Suara Nara terputus. Deg. Aliran darah Nara seakan terhenti. Irama jantungnya seketika berdentam keras saat manik matanya menangkap tubuh pemuda tinggi yang berdiri dari kejauhan di antara banyaknya tamu undangan. Penampilannya, pesonanya, wajah tampannya yang mencolok membuat manik mata Nara menjadi teralihkan pada pemuda itu. Seorang lelaki yang tidak ingin dia temui dan ia lupakan. Pandangan mereka bertemu. Nara membeku saat Milan terus menatapnya dari kejauhan, membuat tubuhnya melemah. Kamilan? Batin Nara. Oh astaga, kenapa dia harus melihat wajah itu lagi?